Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum masuk pembahasan, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Ana Lorena, NPM A1 A02 0120. Dari kelompok 8, mata kuliah interaksi belajar, Prodi Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya. Materi yang pertama, rancangan kegiatan pembelajaran menyimak. A. Menyimak dalam pengajaran bahasa, David Nunan. Pada tahun 1960, tekanan pada kemampuan bahasa oral dan menjadi tren kembali pada tahun 1980. Ketika ide-ide Crescent 1982 yang diperkuat oleh Total Typical Response James S. Hare tentang metodologi penggambaran makna dan berdasarkan kepercayaan bahwa bahasa kedua paling efektif diajarkan pada tingkat awal apabila pelajar terlibat dalam pembelajaran. Selama tahun 1980, pendukung dari menyimak dalam bahasa kedua juga didorong oleh hasil lahan bahasa pokok kita. Berikut adalah pembagiannya. 1. Proses mendengar dasar. Mendengar adalah mengasumsikan kepentingan yang jauh lebih baik dalam kelas-kelas bahasa asing. Inilah beberapa alasan pertumbuhan ini dalam popularitas dengan menekankan peran comprehensible input. Penelitian penambahan bahasa kedua telah memberikan dorongan yang besar terhadap menyimak. 2. Menyimak dalam praktik, yaitu tantangan bagi pengajar dalam kelas mengajar adalah untuk memberikan para pendengar suatu tingkatan kontrol mengenai konten pelajaran dan untuk mempersonalisasi konten sehingga pelajar dapat membawa sesuatu dari mereka dalam tugas. Diketahui pula bahwa suatu dimensi yang berpusat pada pelajar di kelas menyimak terdapat dalam satu atau dua cara, seperti tugas yang direncanakan dan tugas mengeksploitasi ide. Tugas menyimak resiprokal dapat menarik pada beragam data autentik, bukan hanya menasehati dan anekdot sepihak. B. Hasil pembelajaran listening, John Phillips. Ada saatnya etika menyimak dalam bahasa dirasakan sebagai maksud menghadirkan grammar yang baru. Dialog di tipe memberikan contoh struktur untuk dipelajari, dan hanya inilah tipe praktik menyimak yang banyak pelajar terima. Format standar pelajaran menyimak yang berkembang pada saat ini seperti pre-listening, listening, dan post-listening. C. Meningkatkan kewaspadaan pendengar pada bentuk listening di kehidupan nyata menurut Wendy, yaitu meliputi A. Menyimak di kehidupan nyata penggunaan alat pencipta waktu. B. Penggunaan alat kompensasi. C. Implementasi kelas. D. Memudahkan guru. E. Mengembangkan kreativitas siswa. F. Mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu materi yang kedua,
rancangan kegiatan pembelajaran berbicara, antara lain seperti 1. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. 2. Mekanisme pengembangan indikator seperti menganalisis tingkat kompetensi, karakteristik peserta didik, dan merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap KD dikembangkan lebih dari satu indikator. 2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. 3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. 4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek. 5. Indikator harus mengakomodasi karakteristik mata pelajaran atau aspek mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. 6. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikat. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan membaca, meliputi A. Metakognitif. Penggunaan strategi ini secara efektif memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang, sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. Metakognitif ini meliputi cara terjadinya berpikir. B. Closed procedure. Closed procedure digunakan juga untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menghilangkan sejumlah informasi dalam bacaan dan siswa diminta untuk mengisinya. Closed procedure dapat digunakan guru untuk mengajarkan kemampuan membaca, bukan untuk tes. C. Pertanyaan pemandu. Selama membaca, pertanyaan pemandu sering digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Siswa dapat dilatih untuk mengingat fakta dengan cara mengubah fakta itu menjadi pertanyaan mengapa. Pertanyaan pemandu dapat diajukan oleh guru kepada siswa atau diajukan siswa untuk dirinya sendiri ketika sedang membaca. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan menulis. Rancangan pembelajaran menulis terdapat 10, yaitu 1. Mengenai konsep dan landasan hukum rencana pembelajaran menulis. Konsep dan landasan hukum dalam rencana pembelajaran menulis menurut Syarif 2009 bab 23. Setiap kegiatan haruslah ada perencanaannya. Perencanaan tersebut diaplikasikan pada perangkat-perangkat pembelajaran. 2. Penjabaran KD ke indikator pembelajaran menulis. Menurut Syarif 2009 bab 24, penjabaran KD ke indikator pembelajaran menulis meliputi kompetensi dasar. Kompetensi dasar menulis adalah peserta didik harus mampu menguasai beberapa pengetahuan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 3. Tujuan pembelajaran menulis. Menurut Syarif 2009 bab 25, tujuan pembelajaran merupakan gambaran proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan, serta tercapai pengetahuan, keterampilan, sikap bagi peserta didik seperti KD. 4. Penentuan materi pembelajaran menulis. Materi pembelajaran merupakan materi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib diajarkan serta dipahami oleh peserta didik.
sebagai penunjang untuk mencapai SK dan KD. 5. Penentuan metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran digunakan oleh guru menurut Syarif 2009 Bab 27 adalah untuk menciptakan lingkungan belajar dan pelaksanaan pembelajaran supaya tercapainya KD dan IPK yang sudah ditentukan. 6. Pengembangan langkah pembelajaran menulis meliputi kegiatan merancang pembelajaran yang dilakukan antara peserta didik, guru dengan peserta didik dengan lingkungan sekitar untuk tercapainya kompetensi dasar. 7. Penentuan sumber dan media pembelajaran menulis. Materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan IPK merupakan penentu sumber belajar, media cetak, media elektronik, dan sumber lain yang relevan merupakan beberapa sumber belajar. 8. Penilaian pembelajaran menulis. Penilaian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi untuk menilai hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. 9. Rancangan tindak lanjut. Rancangan tindak lanjut adalah bagian aktivitas penutup yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan pembelajaran selesai dilakukan. 10. Menyusun RPP pembelajaran menulis. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rancangan kegiatan yang dirancang guru mata pelajaran untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Baiklah, itu tadi video pembelajaran tentang rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari video saya tadi, saya meminta maaf. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang selalu menonton dari awal sampai akhir video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.